Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Manatap Syauta di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu keempat di bulan Maret. Sebentar lagi kita mendekati Paskah kematian tanggal 2 April. Mari kita mengingat, mengenang, atau kita bukan sekedar saja menerima kasih Kristus, tapi kita mulai lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian, saudara. Lagu ini adalah lagu di mana menceritakan tentang bagaimana kematian Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa saudara dan saya. Baik. Hidup yang putus asa
bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami, Engkau berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dan sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap baik dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa Tuhan, yang banyak kelemahan ini. Urapi setiap jemaat juga, agar ketika mendengarkan firman Allah, seperti murid-murid Kristus, ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jadi hari ini, minggu ini, sejujurnya saya bicara tentang bagaimana hidup kita menyadari betapa kasih Kristus dalam hidup kita itu sangat sungguh besar sekali dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Jadi kematian Tuhan kita Yesus Kristus di Kalvari, saudara kalau ingat, saudara sering baca firman Tuhan 2000 tahun yang lalu, ada banyak masalah, ada banyak perkara yang Tuhan telah lakukan untuk saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, mari kita buka firman Tuhan. Tema pagi hari ini kita bicara tentang kasih Kristus, ya. Kasih Kristus. Mazmur 121 ayat 2 berkata begini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan saudara harus tahu, ayat ini cuma sedikit, tetapi saudara harus mengerti betul. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi artinya Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah mendukung kita, bahkan Tuhan telah menebus kita, bukan sedang, telah menebus saudara dan saya di Kalvari, ya. Saya ingin mengulang sedikit bagaimana karya Tuhan Yesus buat hidup saudara dan saya. Ya. Di sini dikatakan, saudara, lihat. Di dalam Matius 26, ya, kalau saudara baca ayat 36, di Taman Getsemani, betapa Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Dan dikatakan begini, pesannya kepada firman Tuhan, kepada jemaat, kepada murid-muridnya, dia berkata ayat 41, saudara. Matius 26 ayat 41 berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saat itu murid-muridnya menanti-nanti Tuhan Yesus, cuman mereka ketiduran, saudara. Ada 3 orang muridnya disuruh menunggu dekat dengan dia, tetapi semua ketiduran. Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah, ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu makanya kita harus mengenal kasih Kristus. Nah, hal yang pertama yang saya mau bagikan, bagaimana kita bisa menghayati pengorbanan Kristus dalam hidup saudara dan saya, ya. Hal yang pertama dikasih tahu tadi, berjaga-jagalah dan berdoa. Itu strategi kita anak Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, berjaga-jagalah artinya kehidupan kita, saudara, menjauhkan diri daripada hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara mulai tangkap baik-baik firman Tuhan pagi hari ini, karena di dalam Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukankah setiap minggu kita sering memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, ya. Bahkan ayat firman lagu-lagunya, ya. Ku mau sepertimu, Yesus. Seringkali anak-anak Tuhan nyanyikan lagu, ku mau sepertimu Yesus, ya. Tetapi ketika menjalani kehidupan setelah ibadah, kita lupa lagu itu dan kita lupa gaya hidup Kristus dalam kehidupan kita lagi. Itu makanya saya ingin minggu hari ini, pagi hari ini, mengajarkan kepada jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, dan siapapun saudara yang menyaksikan khotbah ini, saudara, mulailah lakukan seperti yang Yesus ajarkan. Berjaga-jagalah dan berdoa. Ingat, roh kita atau Roh Kudus, sudah Roh Kudus dengan roh kita. Sebenarnya kalau kita terima Yesus, roh kita itu sudah lahir baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Artinya roh kita ini penurut, saudara. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita akan nurut. Tetapi daging itu lemah. Dan kita hidup masih di daging, ya. Hidup kita masih di daging.
artinya hidup kita masih di dunia. Itu makanya perlu kita dengarkan nasihat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudara boleh cek di gereja atau di mana kalau ada doa semalam suntuk. Ya, doa semalam suntuk saya sering lakukan. Sebelum bertobat saya ikut doa semalam suntuk, saudara. Saya bersaat teduh dan benar-benar teduh. Ya, saking teduhnya. Nah, doa malam jam 12, bangunnya jam 4, saudara. Ya, ketiduran. Begitu juga dengarkan firman Tuhan. Karena apa? Daging kita lemah, saudara. Ya, saudara harus akui bahwa daging kita lemah. Bukan kurangnya pertolongan Tuhan. Mazmur 121 berkata ayat 2, pertolonganku datang dari Tuhan, sudah menolong saudara dan saya. Bahkan kalau saudara baca di dalam Matius tadi 26, bagaimana Yesus berkorban untuk saudara dan saya. Bahkan Petrus yang langsung, muridnya langsung aja di situ menyangkal Yesus. Petrus berkata, sekali-kali tidak akan aku menyangkalmu guru, aku mati bersama-sama. Dan ketika matahari belum terbit, ayam berkokok 3 kali. Petrus menyangkal Kristus 3 kali. Kenapa? Yesus sudah bicara tadi, berjaga-jagalah dan berdoa. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Tidak akan mampu kalau Yesus tidak hidup di dalam hidup saudara. Ya, hari ini saudara adalah memasuki sebentar lagi Paskah, ya, tanggal 2 hari Jumat. Hari Jumat Paskah kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Itu makanya saudara harus mengerti itu. Nah, saya ingin bacakan pada saudara beberapa temanya saja di Alkitab. Kalau saudara lihat Alkitab saudara di dalam Matius 26, bagaimana banyak sekali Tuhan Yesus mengalami, ya, masalah persoalan, ya. Dikatakan di dalam Matius 26 ayat 30, saudara lihat di sini Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Ayat 35 berkata, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid-muridnya lain pun berkata demikian. Tapi kejadiannya apa, saudara? Kejadiannya semua menyangkal, semua meninggalkan Tuhan Yesus. Karena itu, kalau kita dengar firman Tuhan, saudara, dengar firman Tuhan, saya ulangi sekali, kalau saudara dengar firman Tuhan, sungguh-sungguhlah engkau hormati firman Tuhan dan berdoalah di dalam roh. Sehingga apa? Firman Tuhan yang diajarkan, firman Tuhan yang dibaca oleh saudara menjadi daging, ya. Maka roh itu menjadi daging, menjadi perbuatan, menjadi tindakan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena firman Tuhan tidak bisa hanya dicatat, tidak bisa hanya diingat, tetapi saudara harus praktekkan dalam kehidupan saudara. Roh itu harus berubah menjadi tindakan. Firman Tuhan itu berubah harus menjadi gaya hidup saudara, sehingga kemenangan demi kemenangan ada di dalam saudara. Amin. Nah, saudara, ayat yang selanjutnya di Taman Getsemani, ya. Ketika murid-muridnya diajak, ya. Dikatakan kalau ayat 36 berkata begini, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di situ tempat Taman Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih dan seperti mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Lihat, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Maka ia maju sedikit sujud berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawannya lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, saudara, ya. Dan ia berkata kepada mereka, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah. Ayat 41, Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, ya. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Lalu ia pergi kedua kali berdoa kepada dia, Bapakku, jikalau dikatakan jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat.
Nah, ini firman Tuhan, saudara. Ketika Tuhan Yesus ajarkan saja kepada murid-muridnya, ya, tidak berhasil langsung dapat itu firman Tuhan. Butuh waktu, butuh proses, saudara. Mereka harus melihat Tuhan Yesus disiksa dulu. Mereka harus melihat betapa Tuhan Yesus menanggung pengkhianatan mereka. Pengkhianatan dari murid-muridnya membuat mereka merasakan begitu kesakitan melihat Tuhan Yesus disiksa sampai mati di Kalvari. Itu makanya seringkali anak-anak Tuhan harus butuh sesuatu keadaan atau momen dalam kehidupan untuk menyadari. Jadi jangan tunggu persoalan, jangan tunggu masalah dulu datang, saudara. Ketika saudara mengasihi, ya, Tuhan Yesus, saudara harus mengasihi istri, suami. Sama juga istri, ketika engkau menghormati Tuhan, engkau harus hormati suamimu. Jangan tunggu suami masuk ICU dulu, baru kita sungguh-sungguh menghormati suami. Jangan, saudara. Karena seperti Yesus ajarkan, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ini firman Tuhan di masa-masa saudara pasca kematian. Katakan sekali lagi, saudara, mari mulai kita sadari bahwa kita ini manusia daging yang lemah. Kita butuh Tuhan. Makanya ayat firman Tuhan Mazmur 121 ayat 2 berkata, dari pihak Tuhan, Tuhan sudah tolong saudara dan saya. Ya. Pak, banyak masalah. Pak, banyak persoalan. Pak, banyak beban dalam hidup saya. Saudara, kalau kita hidup, kita memang wajib menerima persoalan masalah. Karena hanya orang hiduplah yang mengalami pencobaan, masalah, dan persoalan. Kecuali orang mati. Kalau orang mati sudah tidak ada masalah persoalan lagi. Dia tidak akan peduli apa-apa yang terjadi di dalam dunia ini. Hanya saudara dan saya akan mengalami, yang masih hidup tentunya, saudara. Amin. Nah, minggu ini saya mau pingin satu, saudara. Saya ulang lagi ayat tadi. Berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga-jaga artinya begini. Gaya hidup saudara. Kalau saudara suka hutang, jangan hutang lagi, saudara, ya. Kalau saudara suka benci orang, jangan benci orang lagi, ya. Kalau saudara suka mencuri, jangan mencuri lagi. Kalau suka berbohong, jangan berbohong lagi. Kalau suka melawan suami, jangan melawan lagi. Kalau suka ninggalin istri, jangan ninggalin lagi. Bertobat, jaga. Menjaga gimana, saudara? Ciptakan, saudara, dalam rumah tangga itu atmosfer kebenaran firman Tuhan. Tentunya pagi-pagi kita berdoa, malam tidur juga kita jaga, jangan terlalu malam, jangan terlalu suntuk, ya. Ingat, kita punya keluarga di rumah. Kalau suami pergi jalan kemana dengan teman-teman, ingat ada istri dan anak menunggu di rumah. Sama istri juga begitu, ya. Kalau ada acara arisan, ingat ada suami di rumah. Jangan terlalu aneh-aneh di luar. Nah, ini menjaga kehidupan, ya. Menjaga kehidupan sehari-hari itu penting, saudara. Dengan berdoa setiap hari itu harus penting. Dengan saudara baca firman Tuhan itu penting. Dengan terlibat dalam pelayanan itu penting. Ini hal yang pertama, saudara, berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Jadi saudara harus berjaga-jaga senantiasa. Ya, jangan sampai seperti saudara baca firman Tuhan. Padahal saat ketika itu Tuhan Yesus yang langsung mengajarkan murid-muridnya. Dan Yesus katakan benar. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di situ dibuktikan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Sekalipun Petrus berkata, dikatakan, sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau, guru. Apa yang Petrus lakukan? 3 kali. Sampai sumpah-sumpah aku gak kenal dia. Di depan Yesus, dia lihat, ditunjuk sama seorang anak kecil. Dia bilang, tidak, aku bukan muridnya, aku tidak mengenal dia. Ada banyak anak Tuhan seperti demikian. Dikira dia luar biasa. Sungguh indah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Keluar gereja, lupa dia. Ya, sifatnya berubah langsung. Itu makanya, saudara, kita butuh Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 1 berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun. Kisah Rasul 1 ayat 8. Menjadi saksi itu perlu kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus yang memimpin, yang mengajar, yang menghibur saudara dan saya. Amin. Amin. Yang penting begini, saudara, kehidupan kita
Kita sudah dari lahir Kristen, apalagi yang sudah lahir dari Kristen, dari lahir, sudah harusnya ukur, lihat kehidupan saudara, sudah di mana saudara? Perjalanan hidupmu, sudahkah engkau menjadi gambaran Kristus di dunia ini? Sudahkah engkau menjadi efek yang baik buat rumah tanggamu? Ada banyak saudara pria-pria tidak berfungsi dengan baik di rumah, sehingga di rumah bukannya menjadi tempat pendukung perubahan anak-anak Tuhan, istri dan anak-anak menjadi bertumbuh takut akan Tuhan, tetapi di rumah menjadi saudara, menjadi tempat di mana istri dan anak-anak menjadi pembenci seorang akan yang lain. Itu makanya kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Ya. Selanjutnya kalau saudara baca terus, di sini banyak sekali yang Yesus alami saudara ya. Petrus menyangkal, terus Yesus ditangkap, terus Yesus diludahin saudara ya. Dan apalagi banyak sekali diolok-olok Tuhan Yesus di ayat ini ya. Banyak sekali saudara kalau baca di dalam Matius 26, saudara baca di rumah, Yesus diolok-olok ayat yang ke-27 ya. Terus Yesus disalibkan. Disalibkan pun itu diolok-olok lagi. Kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Ya. Sebenarnya Tuhan Yesus kalau mau bisa. Karena dia Allah, dia Tuhan, tetapi perhatiin gaya hidup Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu. Kalau tadi yang pertama, saudara harus hidup jaga-jaga. Yang kedua berdoa. Yang ketiga saudara, harus kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun, dalam bisnis, dalam usaha, perhatiin kehendak Tuhan enggak? Ya, kehendak Tuhan enggak? Kalau tidak kehendak Tuhan, jangan lakukan saudara. Jangan cari masalah, persoalan yang membuat saudara nanti menyesal seumur hidup. Ya. Dan inilah firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini, saudara. Bahwa dari pihak Tuhan, Tuhan sudah menolong saudara dan saya. Bahkan dia sudah mati di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Jadi harus ingat. Kenapa kita harus ingat? Karena melalui Yesus, dia diolok-olok demi siapa? Demi saudara dan saya. Ya, dia disiksa demi siapa? Demi menebus saudara dan saya. Kenapa dia sampai saudara tercecer darahnya? Untuk menyembuhkan saudara, untuk menyembuhkan penyakit saudara, untuk menebus hidup saudara. Itu yang dia lakukan. Itu makanya hidup kita hari-hari ini saudara. Jangan menganggap diri kita ketika kita sudah melayani Tuhan, wah kita sudah mulai kayak dada ayam unjuk dada kemana-mana. Saudara, tidak ada sedikit pun yang perlu dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tapi permuliakanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Jangan permuliakan hidup kita, permuliakanlah nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Demi untuk apa? Puji hormat kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi jemaat yang terkasih saudara, ya, di sekolah terutama, mari saudara gubah hidup pola pikir kita. Kalau kita ada tanggal merah sampai tanggal merah kan, sampai sekarang ditulis kematian Isa Al-Masih, kematian Tuhan Yesus, kematian saudara dan saya di Kalvari sudah Tuhan lakukan. Artinya dosa-dosa yang lama saudara sudah akui, yang sudah diakui, yang belum akui, biarlah mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Inilah lambang baptisan saudara, dicelupkan, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Artinya ketika saudara bangkit, saudara hidup baru di dalam kasih Kristus. Tidak ada kebencian lagi. Yang ada hanya penghormatan kepada Bapa kita yang di surga, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau yang sakit, percayalah saudaraku, apapun sakit penyakitmu, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau engkau percaya, kalau hatimu percaya dan mengaku di mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini, tempat ini, saat ini, Tuhan sedang memulihkan saudara dalam nama Yesus. Tidak akan pernah gagal. Tuhan Yesus selalu menyembuhkan. Apapun yang terjadi, kalau itu memang kebutuhan saudara, Tuhan sanggup memulihkan saudara. Dunia tidak akan sanggup, tetapi Tuhan Yesus sanggup memulihkan saudara dan saya. Amin. Makanya jangan melihat diri terus, jangan melihat, lihatlah Tuhan. Lihat Tuhan. Ketika pikiran saudara tertuju pada Tuhan, ketika hatimu lengket dengan Tuhan, lihat penyertaan Tuhan senantiasa. Bukankah Yesus katakan Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Amin. Jadi kalau saudara
bekerja, saudara berusaha, ingat Yesus ada di hati saudara. Jadi jangan bohong, jangan nipu ya. Jangan apalagi, jangan namanya sirik, iri, jangan saudara. Tuhan tidak pernah ajarkan demikian. Tuhan ajarkan mari mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Ketika ada persoalan, ketika ada bersyukurlah. Ingat, ketika saudara bersyukur, ada kuasa mujizat yang sedang mengalir dalam kehidupan saudara. Bukan mujizat yang dikejar, tetapi praktek firman Tuhan yang saudara kerja. Akibatnya adalah mujizat. Orang praktek firman Tuhan, akibatnya adalah pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan datang bukan karena siapa kita, tetapi karena kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh kita mau datang pada Tuhan. Akibatnya Tuhan limpahkan kasih karunia memulihkan saudara dan saya. Seperti Bapa kepada anaknya, dia tidak akan menunda-nunda menolong anaknya. Apalagi anaknya kalau jatuh ke lubang atau kemana, bapaknya kalau melihat langsung dekat, langsung ditangkap. Mas, persoalannya saudara mau ditolong Tuhan atau tidak. Seringkali Tuhan sudah mengulurkan tangan, tapi ada banyak anak-anak Tuhan begini, kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan gembala, kepahitan dengan pengerja, kepahitan dengan pemain musik, tidak mau ditolong Tuhan. Itu masalahnya. Itulah kuasa gelap. Efesus 6 berkata, hati-hati, musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Saudara harus tahu strategi. Saudara menjadi anak Tuhan harus punya strategi. Jaga-jaga dan berdoa. Ketiga, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang keempat, jalani dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Nah, ini firman Tuhan, saya tidak perpanjang, tapi saya berdoa buat setiap saudara jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, Anda mengalami kasih karunia Tuhan. Siapapun yang menyaksikan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Memang Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi buat saudara dan saya mustahil. Itu makanya pikiran saudara dan saya, mari kita satukan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang melakukan di dalam hidup kita. Bagian kita lakukan firman Tuhan, bagian Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Amin. Nah, mari kita tutup dengan satu pujian. Ini lagu lama sekali, tapi kata-katanya saudara, syairnya selalu menempel dalam kehidupan saya setiap hari ya. Katakan begini, di keheningan malam itu, kurang tinggi ya, di keheningan malam itu, di akhir tahun yang lalu, di saat aku
Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Buat pagi hari ini, karena kami begitu banyak menyaksikan karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau begitu banyak berkorban. Engkau begitu sabar Tuhan menghadapi kami anak-anaknya. Walaupun kami sering berkhianat, sering memberontak Tuhan, sering kali kami tipu-tipu Tuhan, tapi Tuhan Yesus selalu mengampuni kami. Tuhan, kuduskan kami, kuatkan kami, sehingga roh atau firman Tuhan yang diajarkan pagi hari ini, yaitu berjaga-jagalah dan berdoa, menjadikan kehendak-Mu yang jadi yang paling utama dalam hidup kami, dan selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami. Itulah yang akan kami kerjakan setiap hari. Berkati setiap jemaat Tuhan, yang Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, bahkan siapapun yang menyaksikan Tuhan acara ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau engkau percaya dengan hatimu dan mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, saya berdoa Tuhan, apapun yang kejadian dalam hidupmu sehari-hari ini, mungkin kau kecewa, ingatlah Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia senantiasa menanti saudara. Dia akan senantiasa memimpin, menghibur saudara. Hari ini aku berdoa buat setiap jemaat, dari keluarga Pak Simon, keluarga Andri, Kolawat, Tuhan senantiasa agar dia menjadi Tuhan efek, menjadi dampak dalam keluarga besar ini Tuhan. Istri anaknya berkati juga, begitu juga keluarga Joan Jamah dalam nama Yesus. Agar dia mengerti ada penghiburan dari Tuhan Yesus. Ada suami yang mengasihi dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anaknya, agar anak-anaknya mengerti hiduplah di dalam Tuhan. Begitu juga keluarga Eksal Lawat dalam nama Yesus, agar makin hari lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada pikiran sendiri. Keluarga Pak Otto, Karmoyan, dan Ibu Amin Kolawat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat rekan-rekan kami yang menyaksikan di keluarga Susi, Tenu, Chandra Pangaribuan Kolawat dalam nama Yesus Tuhan. Keluarga Kiki Tuhan, Jamah dalam nama Yesus, agar senantiasa ada tindak lanjut dalam kehidupannya, bukan hanya mencari mujizat Tuhan, tetapi dia melakukan firman Tuhan, sehingga ketika dia praktek firman Tuhan, ada kasih, ada sukacita, ada pelipat gandaan dalam kehidupannya. Berkati juga rekan kami yang melayani Tuhan, Roni Weno, Pastor Bob Tuhan, dan semua yang terlibat Tuhan dalam pelayanan pria-pria dimanapun juga Engkau lawat dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat keluarga besar Syautang Kau Jamah, keluarga Net Syautang Kau Jamah lawat dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan keluarga saudara kami sendiri, keluarga Syautang besar di Dekol Kau Jamah, agar mulai keluarga kami ada kasih Allah, ada sukacita dari Tuhan kita Yesus, melawat setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang yang menyaksikan kehidupan kami. Tuhan pimpin kami senantiasa. Kami tidak akan mungkin mampu tanpa Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan menjadikan kehidupan kami dalam daging ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami. Berdoa Tuhan buat istri, anak kami juga, Maria, Yosi, cucu kami Marsha berkati, anak kami juga Clement berkati di Jerman dalam sekolah, dalam pekerjaannya berkati dalam nama Yesus. Anak kami juga Elia, Engkau berkati dalam sekolahnya, memasuki kuliahnya sebentar berkati dalam nama Yesus. Istri kami dalam pekerjaan yang Mari berkati, urapi Tuhan rekan sekerja bawahannya, dan siapapun yang menyaksikan, siapapun yang dia Tuhan bersekutu bekerja, Tuhan Kau berkati sehingga Tuhan bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan akhirnya semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, biarlah Tuhan kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat persekutuan Real Father, juga Stranger Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam dan demi nama Yesus. Begitu juga kami berdoa tak lupa buat bangsa negara kami Tuhan. Berkati Tuhan agar ada pemulihan. Berkati pemimpin kami, presiden kami Tuhan. Setiap keputusan yang diambil menjadi berkat buat rakyat Indonesia. Itu lingkungan kami, pemerintahan sempat Engkau berkati. Tangga kami kiri kanan, muka belakang RW, RT, bahkan kelurahan juga berkati Tuhan. Terima kasih. Mari kami jaga lingkungan kami Tuhan. Terima kasih, akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.